Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Saya mulai belajar Al-Quran karena saya ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Dan saya seperti diberi diet makanan kebohongan. Sebenarnya bukan hanya 12, tetapi 28 tahun hidup saya. Saya diberi makanan tetap, rangkaian kebohongan dan penipuan. Kebohongan tentang orang lain, tentang orang Kristen, tentang orang Yahudi, tentang diri saya, tentang dunia, tentang Tuhan Sang Pencipta sejati, kebohongan, kebohongan, kebohongan. Mungkin hari ini Anda percaya pada kebohongan tentang diri Anda. Anda percaya pada kebohongan tentang masa depan Anda. Atau mungkin Anda menonton siaran ini dari Arab Saudi dan Anda mempercayai kebohongan tentang Sang Pencipta sejati. Anda berpikir Dia tidak peduli pada Anda, bahwa Anda tidak cukup baik untuknya, bahwa tidak ada yang dapat membawa Anda, tidak ada yang dapat membantu Anda keluar dari lubang yang Anda tinggali sekarang. Tapi saya punya pesan untuk Anda, sebuah kabar baik, kabar baik. Tuhan mengasihimu, Dia sangat mencintaimu, sehingga Dia turun ke bumi untuk mati di kayu salib untukmu. Dia mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi seperti Anda. Sehingga Anda bisa mengerti dan Dia bisa mengerti dan bisa berdamai dengannya. Dia sangat mencintai Anda sehingga Dia mati untuk Anda. Apa Anda kenal seseorang, siapapun di muka bumi ini? Mungkin Anda punya daftar kriteria suami yang baik yang seharusnya dalam daftar itu. Semuanya ada di daftar itu. Mungkin Anda punya daftar kriteria istri yang baik. Apakah ada dalam daftar itu? Bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan dan menumpahkan darahnya, atau suami yang Anda cari atau doakan mati di kayu salib untuk Anda? Apakah Anda punya daftar itu? Tidak seorang pun di dunia ini yang akan mati bagi Anda. Seperti yang Yesus lakukan. Tetapi hari ini Dia berkata, jika kamu mencari aku dengan sepenuh hati, kamu akan menemukan aku. Jadi saya mencari Tuhan dengan cara saya sendiri. Ketika saya pergi belajar Quran, ketika saya membaca Quran, saya mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Dan saya tidak punya harapan di dalam keluarga saya. Ibu saya tiap hari minum pil. Dan saya membacanya di koran ketika saya berusia 7 tahun. Pil itu menjadi ilegal karena banyak orang meninggal akibat overdosis. Dan saya melihat label yang sama pada botol obat ibu saya. Dan saya sangat ketakutan kalau ibu saya akan mati. Dan saya dalam ketakutan. Ketika saya melihat hal tersebut, saya punya ide. Itu adalah kapsul. Dan saya mulai mengosongkan kapsul itu dan menyatukannya kembali. Saat itu ibu saya sedang tidur. Bayangkan usia 7 tahun saya melakukan ini selama 5 tahun. Usia 7 tahun hingga 12 tahun. Saya mengosongkan kapsul ilegal ibu saya, antidepresan. Dan dia akan mengambilnya, kapsul kosong itu setiap hari. Dan ibu saya akan mengatakan dia merasa lebih baik ketika menelannya. Dan pil itu sangat mahal. Kemudian saya dipukuli oleh ibu saya karena ketahuan melakukan itu. Tapi selama 5 tahun saya bisa melakukannya. Agar ibu saya mengambil kapsul kosong. Tanggung jawab seperti apa ini untuk seorang anak perempuan berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Saya ingat ibu saya akan mengambil sesuatu terlihat seperti air dan akan meneteskannya ke dalam air dan akan meminum semuanya. Dan saya akan mengosongkan botol-botol itu dan saya menggantinya dengan air. Ibu saya memasukkan 15 tetes ke dalam air lalu meminumnya. Saya tumbuh dalam keluarga semua orang-orang yang selalu cemas. Mereka selalu sakit. Mereka selalu takut sakit. Mereka selalu ke dokter atau dokter yang datang ke rumah kami sepanjang waktu. Saya percaya bahwa ini adalah gaya hidup kami. Sebuah penderitaan. Dan kemudian saya ingat menemukan harapan itu, sekilas harapan, pergi ke pembelajaran Al-Quran. Untuk menjadi pengubah dunia.
bagi Allah. Dan saya ingat saya adalah yang pertama di keluarga saya. Pada usia 12 tahun, saya ingin sepenuhnya tertutup. Menutupi kepala, wajah, semuanya. Dan keluarga saya mengatakan tidak. Kita bukan jihadis. Ada muslim yang bukan jihadis. Tapi mereka bukan muslim sejati. Saya katakan pada mereka, seorang muslim sejati akan menjadi jihadis. Karena itu perintah Al-Quran. Jadi saya melawan keluarga saya dan saya dipukuli. Anda tidak menentang keluarga Anda dan terutama jika keluarga Anda sekeras keluarga saya. Dan selama bertahun-tahun saya diberitahu apa yang tidak boleh saya lakukan. Banyak sekali larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya bertanya kenapa? Karena kamu perempuan. Perempuan tidak melakukan itu. Saya ingin kuliah. Nah, kamu juga tidak harus pergi kuliah. Kenapa? Kamu perempuan. Tapi saya ingin menjadi seseorang yang penting. Tidak boleh, kamu seorang perempuan. Jadi setelah bertahun-tahun, saya datang ke gereja, saya harus menyingkirkan pola pikir itu karena saya seorang gadis. Saya tidak bisa memberitakan Injil. Saya seorang gadis tidak boleh bicara. Saya seorang gadis ini dan itu. Dan saya harus terbebani dengan semua itu di hati saya. Dan pada saat itu, saya mulai mencari lagi Allah. Pernah ayah saya membawa saya dan saya sangat menghargainya. Dia tidak peduli apa yang saya lakukan, tapi dia selalu membawa saya ke bisnisnya dan saya belajar banyak darinya. Dia adalah pekerja yang paling keras dan paling cemerlang yang saya temui dalam hidup saya. Jadi untuk alasan itu saya mengaguminya. Dia membawa saya ke tempat kerja dan saya melihat dia bekerja dan membuat keputusan, orang-orang datang, dibayar, dan segalanya. Saya merasa, wow, ini benar-benar baik. Dan saya hanya akan melihatnya, mengambil keputusan, dan memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan menyelesaikan masalah. Saya banyak belajar dan kemudian dia melihat bahwa saya sangat tertarik untuk belajar membaca dan dia mulai membawa buku ke rumah. Dia berkata, kamu bukan anak laki-laki tapi kamu dapat membacanya. Ayah suka buku-buku ini, silakan kamu baca. Dan ada dunia lain yang terbuka untuk saya. Saya mulai memimpikan mimpi lain. Jadi Anda lihat saya memiliki konflik dalam diri saya. Untuk menjadi seorang jihadis, untuk melayani Allah, atau saya bisa menjadi sesuatu yang lain. Di luar kebiasaan Islam. Dan saya hidup dengan konflik itu. Sepanjang hidup saya, sampai saya datang ke Kristus. Anda tahu untuk beberapa waktu yang lalu saya dilatih oleh pendeta pelepasan. Dan dia berkata, Anda tahu kenapa orang sakit asma dan alergi? Saya bilang tidak. Katanya akar asma dan alergi bahwa ada konflik di dalamnya. Dan itu dimulai pada usia muda. Sekarang Anda memiliki konflik di dalamnya. Sistem kekebalan tubuh Anda selalu turun. Sistem kekebalan tubuh Anda terpengaruh dan itu menyebabkan alergi. Dalam keadaan normal, karena ini ciptaan Tuhan, kita seharusnya tidak memiliki itu. Sistem kekebalan mengurus semuanya. Tetapi konflik orang di dalam membawa sistem mereka, menjatuhkan nasib mereka. Karena mereka menjadi berpikiran ganda, mereka tidak yakin akan hal-hal yang memakannya hidup-hidup. Dan itulah yang saya miliki. Saya memiliki konflik batin dan mungkin Anda mendengar pesan ini hari ini dan Anda berada di negara Muslim dan Anda memiliki konflik batin itu. Salah satu bagian diri Anda ingin mematuhi Allah, Anda ingin menjadi jihadis, ingin melayani di bawah bangsa Islam dan satu bagian dari Anda ingin menjadi orang lain. Ada konflik batin dan saya percaya bahwa konflik batin ada di setiap orang-orang Muslim di muka bumi ini. Ada konflik batin karena jihad juga disebut perjuangan batin. Ini salah satu jenis jihad adalah perjuangan batin. Dan Anda sedang berjuang, Anda ingin tahu mengapa Anda berjuang? Karena identitas sejati Anda yang Anda ciptakan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh budaya dan agama Anda. Anda bertentangan dengan identitas Anda sebenarnya. Pada saat Anda datang kepada Kristus, Anda menemukan identitas Anda yang sebenarnya. Konflik telah berakhir. Anda berdamai dengan diri Anda. Dan rumah tidak lagi terbagi. Rumah yang terbagi dalam diri Anda tidak akan bertahan. Dan saat
Anda bersatu dengan siapa Anda dan seperti apa Tuhan menciptakan Anda, semua mulai berubah dalam hidup Anda. Dan hal-hal besar mulai terjadi dalam hidup Anda. Karena perlawanan yang Anda berikan pada takdir Anda hilang. Dan Anda menyambut takdir yang ditentukan Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah mencari keilahian, mencari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tempat pembuangan seperti apa itu? Perbudakan apa yang Anda alami saat ini? Tuhan ingin membebaskan Anda. Dan saya merasa seperti Dia berbicara kepada Anda. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan dari kebohongan. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi rantai untuk hal-hal yang Anda percayai tentang diri Anda. Tidak ada lagi perbudakan untuk hal-hal yang Anda percayai tentang masa depan. Tidak ada lagi perbudakan untuk hal-hal yang Anda ketahui tentang saya. Saya akan mengungkapkan diri saya. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita Muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya. Hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja. Dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan. Dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya."
Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah, satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang, yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya, dia mengubah hati saya. Saya berusia 16 tahun ketika saya lulus dari sekolah menengah. Dan saya memberitahu ayah saya ingin kuliah. Dan dia berkata saya tidak ingin membiayainya. Jika kamu ingin kuliah, kamu harus lulus ujian. Dan saya lulus ujian dan diterima di salah satu universitas paling bergengsi di Turki. Dan dia berkata, ketika saya lulus pada usia 19 tahun, dia bilang, "Oke, kamu benar-benar berusaha membuktikan dirimu ya." Ya, sepanjang hidupku. Saya berusaha membuktikan bahwa saya adalah seorang gadis dan saya memiliki otak. Saya adalah seorang gadis dan saya bisa menjadi seseorang. Saya hidup dengan rasa sakit itu. Dan ketika saya mulai kuliah, saya mulai belajar sastra, literatur Islam. Dan saya bertemu pasangan saya. Saya bertemu dengan seorang pria Muslim radikal. Dan yang ingin melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Al-Quran kepadanya. Dan keluarganya lebih radikal dari keluarga saya. Dan kami mempunyai pemikiran yang serupa, sama-sama menggunakan kuk. Dan saya ingin lari dari rumah. Begitu saya lulus kuliah, kami menikah. Dan jenis pelecehan lain dimulai. Dia menendang saya di lantai. Dia mencoba mencekik saya untuk membunuh saya. Dan suatu hari dia meletakkan pisau di tenggorokan saya. Dan menyuruh saya untuk melompat dari gedung yang sangat tinggi. Dan saya sujud di lantai dan memohon padanya untuk hidup saya. Tetapi tidak hanya itu, ketika dia ingin meninggalkan rumah, saya memohon padanya untuk tidak meninggalkan saya. Saya tidak punya harga diri. Saya tidak punya harga diri. Di sini dia menendang saya di lantai. Memperlakukan saya seperti seekor anjing. Dan saya memohon padanya untuk tidak meninggalkan saya. Tahu mengapa? Karena saya tidak tahu identitas saya. Saya tidak tahu bahwa saya berharga. Saya tidak tahu siapa saya di mata Tuhan. Saya tidak tahu bahwa saya diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Saya tidak tahu bahwa kejadian saya itu dahsyat dan ajaib. Saya tidak tahu bahwa Tuhan memperhatikan saya sampai-sampai Ia datang dan mati di kayu salib untuk saya tidak tahu. Dan kemudian saya mulai bekerja di perusahaan karena saya adalah pekerja yang sangat keras. Saya selalu seperti mencoba membuktikan diri dan tampil lebih baik dari siapapun. Saya pergi bekerja jam 5 pagi dan kembali pada tengah malam. Bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan ada orang-orang, rekan bisnis yang memperhatikan saya, perusahaan Eropa, perusahaan besar. Mereka berkata, "Kamu bekerja sangat keras, gadis ini benar-benar luar biasa." Dan saya mulai masuk ke konflik lain dalam diri saya. Wow, ada yang bilang saya bisa menjadi sesuatu. Sementara di rumah saya dipukuli. Selama musim panas saya harus mengenakan leher kura-kura untuk menyembunyikan sidik jarinya di leher saya. Beberapa hari saya harus memakai kacamata hitam untuk menutupi mata saya. Dan kadang-kadang saya harus mengambil hari libur dan bekerja selama akhir pekan untuk menggantinya. Berusaha sangat keras, menderita sangat keras, sangat disakiti, benar-benar membenci di hati saya. Dan saya mulai bepergian ke Eropa. Dan saya mulai melihat bagaimana pria memperlakukan wanita. Sangat berbeda. Saya ingat suatu hari, saya berada di sebuah acara besar dan saya adalah salah satu orang yang berhasil mengatur pekerjaan di negara Jerman. Kami duduk di sebuah meja, kami semua mengenakan gaun dan gaun bagus sekali. Dan itu adalah kehidupan yang berbeda dari yang saya alami pada waktu itu. Dan saya harus pergi ke kamar kecil dan saya berdiri. Dan setiap pria di meja saya berdiri. Saya berkata, "Kalian mau ke kamar kecil juga?"
Mereka tidak menjawab, mereka hanya tertawa. Pertama kali saya mulai melihat pria membuka pintu mobil, atau pintu rumah untuk seorang wanita, dan memperlakukan mereka berbeda. Jenis lain dari konflik batin mulai ada dalam diri saya. Melihat satu konflik ke konflik yang lain, itu sangat menyiksa. Pada saat yang sama saya akan pulang dan membawa uang tambahan dari perjalanan dan segalanya dan dipukuli. Hei, kamu jangan pernah lupa, kamu adalah wanita bodoh dan kamu tidak bisa menjadi apa-apa tanpaku. Kamu seperti sekarang ini karena aku. Dan saya akan memberikan segalanya. Dan jika perlu, saya harus memohon padanya. Bisakah saya membeli sepasang sepatu? Dan dia tidak bekerja. Dia berikan sebagian besar uang kami kepada jihad, untuk mendukung jihad. Keluarganya mendukung semacam jihad yang disebut pendidikan jihad. Bahwa mereka mengirim para siswa muslim ke dunia barat, negara-negara barat, ke salah satu universitas besar seperti Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, untuk mengislamkan dunia barat melalui pendidikan. Itulah yang disebut pendidikan jihad. Dan dia akan mengirim uang untuk membayar uang sekolah anak-anak itu bertahun-tahun lalu. Itu adalah ideologi. Islam bukan hanya agama, itu ideologi. Dan hal itu sangat terorganisir dan sangat terpadu dan memiliki agenda. Dan saya adalah bagian dari agenda itu. Sebelum pengalaman Damaskus saya, hal itu sampai pada titik situasi hidup dan situasi mati. Dia menaruh pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya melompat dari gedung tinggi. Dan malam itu saya membuat keputusan saya akan lari ke Amerika untuk kebebasan saya. Saya berkata dalam hati, saya akan bebas. Saya akan bebas. Saya berkenalan dengan seseorang yang bisa mengurus visa dan surat-surat melalui perusahaannya. Dan saya memberikan paspor saya dan saya katakan, dengan wajah memohon, saya harus pergi ke Amerika untuk pekerjaan saya, jadi tolong urus visa saya. Dan setelah banyak dokumen dan banyak ini dan itu yang mengejutkan saya memperoleh visa turis 10 tahun. Dan begitu saya mendapatkan paspor saya dengan visa Amerika, saya pergi dan saya membeli tiket sekali jalan ke Amerika. Saya tidak tahu dengan visa turis tidak masalah berapa tahun Anda memiliki visa. Anda tidak bisa datang ke Amerika dengan tiket sekali jalan. Waktu itu saya sedang belajar sesuatu yang mirip dengan program master di Turki. Sehingga saya lulus dan mendapatkan sertifikat perceraian saya. Kalau tidak salah 1 atau 2 hari sebelum hari itu, saya akan terbang ke Amerika. Dengan bantuan seorang pengacara wanita, dan saya menemukan diri saya di pesawat dan terbang ke Amerika untuk kebebasan saya. Tapi tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Anda dapat mengubah rumah Anda dapat mengubah mobil Anda dapat mengubah negara Anda dapat mengubah warna rambut Anda yang sering saya lakukan. Tetapi kecuali Tuhan datang dan mengubah dari dalam manusia itu, Anda memiliki rantai kemanapun Anda pergi. Dan saya datang ke negara bebas dengan rantai saya. Saya datang ke negara bebas dengan beban saya dan luka jiwa masa lalu dan patah hati. Saya datang ke negara bebas dengan perbudakan. Saya datang ke tanah yang bebas dengan perbudakan dan benteng saya. Dan dengan Islam di hati saya. Saya datang ke negara bebas. Berpikir bahwa saya harus menemukan suami karena saya tidak dapat menjalani hidup saya tanpa pria yang membimbing saya untuk melakukan sesuatu.
Saya memimpikan kebebasan. Tetapi saya begitu terpenjara di dalam hati saya. Di mana Anda saat ini? Penjara apa yang Anda diami? Sel seperti apa? Sel penjara yang berhias apa? Sel penjara. Mungkin itu sangat mewah, dicat dengan baik, didekorasi dengan baik, didandani dengan baik, terlihat sangat bagus, tapi itu tetap penjara. Pola pikir seperti apa yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri? Bahwa pola pikir itu telah menghalangi Anda dan menghalangi Anda dari tujuan hidup Anda, Yesus Kristus. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda hari ini? Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 adalah kebebasan. Kebebasan yang Yesus telah berikan adalah kebebasan. Kebebasan yang Dia berikan. Dia datang dan mati di kayu salib untuk membebaskan para tawanan. Menyelamatkan orang berdosa dari diri mereka sendiri. Menyelamatkan orang berdosa dari api neraka. Dia datang ke sini untuk membebaskan Anda. Jika Anda memiliki peluang dalam hidup Anda, mungkin dari latar belakang yang dilecehkan, mungkin dari latar belakang yang dilecehkan secara seksual, secara fisik, mental, dilecehkan secara verbal, Anda berada dalam rantai. Dan hari ini, Tuhan ingin saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bebas? Apakah Anda ingin dibebaskan dari perbudakan Anda? Apakah Anda ingin dibebaskan dari rantai Anda? Apakah Anda benar-benar ingin dibebaskan? Karena jika Anda ingin melakukannya, kita akan berdoa bersama sekarang. Dan Anda akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda terlebih dahulu. Maka kita akan berdoa bersama agar rantai Anda dipatahkan di sini, di sana, dimanapun berada, di ruang tamu, di ruang kelas, dimanapun Anda berada, Anda akan dibebaskan.